Halo, Bapak atau Ibu dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya Muhammad Amar Hanif dengan NIM 132248087 akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia kelompok 5K63 dengan judul Sistem IoT untuk mendeteksi status penggunaan meja belajar di ITB Jatinangor. Untuk materi presentasi hari ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 analisis penggunaan sistem IoT, pendeteksi status penggunaan meja, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Pertama masuk ke bab 1. Latar belakang yang kami bawa adalah pertama, mahasiswa itu sering kesulitan mencari meja belajar kosong. Yang kedua, tidak ada sistem yang menyediakan informasi status meja belajar di ITB secara real time. Dan yang ketiga, berdasarkan hal sebelumnya, kami melihat latar belakang yang dapat dibawa yaitu solusi dalam bentuk IoT untuk pemantauan otomatis. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, kami membawa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana mendeteksi status penggunaan meja secara real time, dan yang kedua, bagaimana mengintegrasikan data ke platform publik. Untuk ruang lingkup kajian yang kami bawa, pertama kami coba mengkaji implementasi IoT, lalu integrasi sistem dengan sebuah platform publik, dan yang ketiga adalah tantangan dan pembahasan dari segala sistem yang akan kami coba buat. Untuk tujuan penulisan karya tulis ini, pertama tujuannya adalah untuk mengetahui cara deteksi status penggunaan meja belajar yang tersedia atau terisi secara real time menggunakan teknologi IoT. Dan yang kedua, itu adalah mengetahui cara integrasi data status meja belajar ke dalam platform publik, misalnya sebuah website atau aplikasi. Lalu kita masuk ke anggapan dasar. Anggapan dasar yang kami akan bahas dalam melakukan karya tulis ini adalah pertama dari segi pengertian IoT dan hubungan IoT itu sendiri dengan sistem. Dan untuk hipotesis yang kami coba bawa itu adalah status penggunaan meja belajar bisa dideteksi menggunakan sistem yang akan kami buat. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, kami menggunakan studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran angket. Dan untuk sistematika penulisan, kami mengawali karya tulis kami dengan pendahuluan, lalu dilanjut dengan teori dasar, analisis penggunaan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Lalu kita bisa masuk ke bab 2 atau teori dasar. Pada bagian ini dibahas beberapa definisi, yaitu pertama definisi IoT atau Internet of Things, lalu definisi dari komponen-komponen IoT itu sendiri, lalu pengertian ESP32 yaitu sebuah microcontroller, dan protokol komunikasi MQTT, dan konsep pengambilan data yang sistem kami adopsi itu sendiri. Untuk desain sistem perangkat keras, hal pertama itu adalah sensor ultrasonik atau HCSR04 itu terhubung ke microcontroller ESP32. Dan ESP32 ini nyala dengan diberikan daya dari sebuah sumber daya baterai 18650. Dan koneksi yang tersambung ke ESP32 atau microcontroller itu menggunakan WiFi kampus atau ITB hotspot pada sistem kami. Dan data yang ada dari ESP32 itu dikirim melalui jaringan ITB hotspot ke server pusat secara periodik atau secara berkala. Untuk desain sistem perangkat lunak dan konektivitas, website yang merupakan tampilan antarmuka yang dapat diakses pengguna itu menampilkan status real-time database. Dan database ini datanya akan selalu diupdate dengan cara dari ESP32 itu mengirim data melalui protokol MQTT broker, yaitu ya sebuah moda komunikasi. Dan yang ketiga, pada server Node.js itu data diproses dan selalu diupdate secara berkala. Nah, di sini kita bisa masuk ke bab 3, yaitu analisis penggunaan sistem IoT untuk mendeteksi status penggunaan meja belajar di ITB Jatinangor dengan integrasi platform publik di kampus ITB Jatinangor. Pertama di sini kita bisa lihat bahwa pada gambar kiri terdapat peta ITB Jatinangor, terdapat 39 titik. Dan pada titik-titik ini, itu terdapat banyak sekali meja belajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Dan contohnya ada pada gambar kanan, ini merupakan contoh meja belajar di GKUS 2. Dan berdasarkan survei yang kami telah buat,
dapat dilihat bahwa 81,3% dari responden itu sering menggunakan fasilitas meja belajar umum di kawasan kampus ITB Jatinangor. Dan untuk mengimplementasikan sistem kami, dilakukan sebuah identifikasi area dengan jangkauan WiFi ITB hotspot dan dapat dilihat di sini pada peta di gambar di kanan, dapat dilihat bahwa cukup banyak area yang dapat dijangkau oleh WiFi atau jaringan ITB hotspot, yang dimana jaringan ini itu dapat dimanfaatkan sebagai moda pengiriman data pada sistem IoT kami nantinya. Untuk pengimplementasian sistem kami terdapat beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Itu untuk alat fisik dibutuhkan solder set dan gawai laptop. Untuk alat perangkat lunak dibutuhkan penggunaan tools bahasa pemrograman, itu pertama HTML, CSS, JavaScript, C++, dan Node.js. Dan untuk bahan dibutuhkan beberapa bahan, yaitu ESP32, HCSR04 atau sensor ultrasonik, breadboard kecil, kabel jumper, baterai 18650, modul atau um, modul TP4056, case baterai, charger USB, dan kardus. Lalu untuk cara implementasi dari sistem kami, saya akan menjelaskan menjadi tiga bagian, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Untuk perangkat keras, desainnya dapat dilihat pada gambar yang ada di bawahnya. Dan perangkat keras ini masing-masing diberi sebuah identitas berupa nama gedung dari meja dan nomor atau ID meja. Yang dimana identitas ini dimasukkan ke dalam program microcontroller ESP32. Program pada ESP32 utamanya itu berfungsi untuk menerima data dari sensor dan mengirim data ke server pusat. Dan untuk perangkat lunak, tampilan interaktif itu diakses secara publik dalam bentuk website yang dapat dilihat desainnya pada gambar. Dan urutan pemrosesan data, itu pertama data dikirim oleh ESP32 ke server pusat, lalu server pusat menerima dan memperbarui data pada database, dan website itu memperbarui data berdasarkan data terbaru yang ada pada database. Dan untuk konektivitas, kami memanfaatkan layanan jaringan ITB Hotspot dan protokol komunikasi MQTT. Dan data pada meja itu dibaca dan dikirimkan tiap 1 detik, dan data pada website akan diperbarui tiap 1 detik juga. Berdasarkan survei yang kami lakukan, dampak dari sistem kami itu menunjukkan bahwa 81,3% dari responden merasa akan terbantu dengan adanya sistem IoT kami. Yang dimana adanya sistem ini itu akan membuat mahasiswa itu tidak perlu membuang tenaga dan waktu dalam mencari meja belajar yang kosong. Walaupun kami telah mencoba mengimplementasikan sistem ini, terdapat beberapa kendala dari sistem kami, yaitu pertama, ukuran dan jenis meja yang bervariasi pada kampus ITB Jatinangor, menyebabkan butuhnya banyak sekali variasi atau penyesuaian pada sistem kami. Dan beberapa kendala lainnya yaitu adalah banyak lokasi meja yang tidak terjangkau jaringan ITB hotspot dan bahkan tidak terjangkau akses sumber daya listrik. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini dibuat sebuah asumsi kondisi ideal agar sistem dapat diaplikasikan, yaitu pertama perangkat lunak hanya dapat digunakan pada meja dengan jenis dan ukuran yang ada pada gambar di bawah ini, yang terdapat ukuran yang dapat dilihat, lalu tiap meja itu terjangkau jaringan DTB hotspot dan terdapat akses sumber listrik pada meja. Lalu kita bisa masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa status penggunaan meja belajar di kampus ITB Jatinangor itu dapat dideteksi dengan bantuan sensor ultrasonik dan mikrokontroller ESP32. Dan pengambilan data ini dapat dikirim ke sebuah server pusat lalu diintegrasikan dengan tampilan antarmuka website sehingga dapat mudah diakses oleh seluruh mahasiswa ITB Jatinangor. Dan saran untuk karya tulis kami itu adalah bahwa survei itu dapat selalu dijalankan secara berkala sehingga penelitian sistem IoT dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi lapangan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.